ketemu lagi di my channel subscriber. Ini ketemu Pak Depur. Ini profesor daripada pembibitan lele dari nol sampai menghasilkan uang jutaan rupiah. Subhanallah, mantap. Tentang pertanyaan dari subscriber yang lain, bagaimana cara makan lele? Nah, untuk penasarannya, mari kita tanya langsung aja kepada Pak Depur di TKP. Cekidot. Nah, gimana Pak De untuk makannya? Nah, kalau masalah pakan itu harus ada sistem rumusannya ya. Namanya kalau di bahasa orang pertanian peternakan lele itu FCR, namanya rumus FCR, yaitu food conversion ratio. Jadi artinya itu perbandingan pakan dengan bobot ikan. Jadi bobot ikan itu yang ada di dalam kolam itu kalau di bahasa ini istilahnya biomasa. Biomasa itu istilahnya bobot ikan yang ada di dalam kolam itu. Jadi dia harus ditimbang. Jadi untuk menghitung FCR tadi, jadi kita timbang ikannya ada berapa kilo, kita kaliin. Kalau lele dari bibit yang masih kecil sampai ukuran remaja itu rumusannya yang lebih bagus tuh di angka mungkin ya 8 atau 9% dari bobot biomasa tadi. Tapi kalau sudah remaja sampai ke konsumsi itu rumusannya 3 sampai 5% aja turun, tapi tetap jumlahnya meningkat karena biar kata turun persentasenya, tapi bobot karena ikannya juga makin nambah, otomatis tetap aja volume pakannya juga makin gede. Jadi jangan beranggapan bahwa persentasenya turun berarti makin sedikit makin gede, enggak juga lah, karena bobotnya naik kan gitu loh, maksudnya gitu. Jadi untuk masalah pemberian pakan tuh rumusannya seperti itu. Tinggal kita bagi. Kalau kita taruh ikan di dalam satu kolam itu bobotnya 1 kuintal. Kalau 1 kuintal itu kita kaliin, kalau ini udah remaja ke atas berarti pakai rumusan 3 sampai 5%, ya kita anggap 3% lah, berarti 3 kilo. 3 kilo kita mau memberikan pakan sehari berapa kali? Kalau dia mau pakai, kalau saya selalu pakai sistem 2 kali sehari. Kalau 2 kali berarti 1,5 kilo pagi, 1,5 kilo malam gitu. Tapi kalau mau yang dipakai dia 3 kali, ya tinggal kita bagi aja. Tadi 3 kilo berarti sekilo gitu. Tapi 3 kali. Tapi alangkah baiknya paling terakhir di pemberian pakan yang malam itu sedikit ditambahkan daripada yang pagi atau siang. Taruhlah kalau mau dibikin 3 kali berarti ya kita tambahin, jadi di angkanya nggak di 3%, taruhlah mungkin 3,5%. Jadi setengahnya itu buat yang malam itu lebih banyak gitu. Karena nanti durasi waktunya dari malam itu sampai ke pagi lagi lebih lama. Kalau orang dari pagi, ini pagi biasanya rata-rata jam 8 dan 9 pagi, ntar sore jam maghrib dia pada udah panen. Sedangkan kalau yang malam ini kan sampai pagi sampai jam 9, durasinya lebih panjang gitu. Jadi dia lebih banyak sedikit. Dan lele itu aktifnya malam. Ya gitu. Jadi perbedaannya untuk kalau pagi siang malam, pemberian pakan yang paling banyak malam gitu. Jadi mungkin itu, jadi kalau untuk rumusan pemberian pakan gitu. Jadi intinya ya kalau mau mengikuti aturan yang seperti itu sih insya Allah nggak ada kendala ya. Kadang-kadang kalau orang memberikan pakan dia tidak hitung itu biomasa ikan, jadi hanya modelnya kira-kira, itu ada kemungkinan lelenya nggak gede-gede, ada kemungkinan justru bermasalah karena kebanyakan pakan. Gitu. Pak De, itu kan kalau misalkan bagi pemula atau mungkin yang mau coba-coba ngebibit lele ini, saya suka dengar gitu, kalau kita di ikan hias tuh di kolam akuarium aja yang kecil, itu pakai macam-macam tuh Pak De. Ada garam ikan, ada zat-zat kimia. Nah, di kolam lele ini pakai itu nggak? Pakai untuk pembesaran langsung, kayak umpamanya untuk vitamin sehat itu perlu nggak Pak De seperti itu? Kalau yang saya alamin, saya memang kalau yang produk yang dari pabrikan sementara ini saya nggak gunain. Tapi kadang-kadang saya memberikan treatment juga pada saat habis disortir.
habis sortir itu kan mesti puasa lele, jadi habis sortir itu kita nggak kasih simpan tuh. Kalau kita sortir sore tadi banyak, nanti jam-jam 4 kita sortir. Nah malam itu jangan kasih simpan, kasih pakan lagi mungkin besok siang ataupun besok malam sekalian. Tapi kalau memang tetap mau kasih pakan, kasih yang sedikit aja lah kadarnya gitu. Karena itu mestinya harusnya sih nggak usah dimpanin, nggak masalah. Kuat Gitu. dia ya. Wah, dalam nggak 24 masalah jam gitu. Daripada kalau dikasih pakan, biasanya dia masih banyak yang stres, dia nggak mau makan, pakannya akan ngendap. Jadi vitamin pabrikan nggak perlu ya Pak? Saya selama ini sih saya nggak pernah gunain, kecuali memang kalau memberikan treatment tuh APD itu saya kasih garam kasar itu. Saya kasih artinya untuk ini, ataupun kalau sesekali mengalami kendala, tapi saya alhamdulillah karena dengan treatment airnya cukup bagus, dengan pakai sistem air tandon, jadi kita nggak ada kendala selama ini gitu. Jadi kita nggak perlu sampai ke produk pabrikan gitu. Kita bukan anti pabrikan dalam artian, tapi memang kita nggak ngalamin kendala kan, untuk apa kan, itu buang-buang biaya juga kan gitu loh maksudnya gitu. Kecuali memang ada kendala ya wajib harus ditanganin. Ada banyak kok di tempat toko perikanan masalah untuk masalah kendala ikan, ada penyakit jamur, ada penyakit moncong putih, ada banyak aeromonas itu kan orang bilang. Nah itu banyak lah ya. Cuman kalau memang lele itu kuncinya kan di air. Jadi orang piara lele itu miara air sebetulnya. Kuncinya di situ. Kalau airnya sudah benar, insya Allah nggak akan ada kendala gitu. Itu aja kayaknya. Oke, sekabar kita punya satu kunci dari Pak Depur, yaitu dia punya rahasia yang memang dia bukan anti pabrikan, tapi dia punya rahasia di air. Nah, apa rahasia airnya? Ikutin terus di my channel. Check it out.